Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Sabtu. Ini orderan semalam yang mau kita kirim ya. Terima kasih untuk Pak Diki. Ya, Pak Diki, terima kasih sudah order di Kompleks TNI AL. Oke ya, jadi ini orderan kita mau mereview. Ini satu paket untuk Honda City. Ya, Honda City 2015-2016. Jadi Honda City yang sudah facelift. Nah, barang-barang ini sama yang dipakai untuk Honda CR-V juga Gen 4. Ya, Gen 4 yang menggunakan reflektor. Low beam dengan high beam terpisah. Low beam itu lampu dekat dan high beam itu adalah lampu jauh. Fog lamp itu adalah lampu yang di bawah, lampu bumper. Jadi ini orderan ini, barang ini sama untuk CR-V Gen 4 ya. Anda bisa beli satu paket untuk CR-V Gen 4, tapi kali ini diorder oleh Pak Diki untuk Honda City ya 2015-2016. Oke. Eh, Apa aja sih yang diorder? Nah, ini kita akan memberitahu. Nah, ini untuk low beamnya. Low beamnya tipe H11 bohlam ini. Ya, bohlam low beam itu bohlam lampu dekat untuk Honda City tipenya adalah H11. Bohlam yang saya tawarkan adalah menggunakan JL55. Apa sih itu bohlam JL55? Bohlam JL55 itu adalah bohlam yang paling terang yang saya miliki. Ini barang baru ya, dengan teknologi double heat Cooper pipe ya. Saya menjual LED double heat Cooper pipe ini telat banget, menunggu waktu 1,5 tahun. Kenapa? Karena kita masih mencari yang terbaik. Karena banyak LED dari DHP double heat pipe itu kebanyakan ngedrop ya, wattnya tidak sejujur-jujurnya ya. Terang di awal, memang terang nyala awal, tetapi setelah sebentar dinyalakan dia ngedrop ya. Nah, makanya kita baru menawarkan di bulan Ramadan ini, dan ini salah satu yang paling laris ya. Saya tawarkan langsung ngacir gitu ya. Saya promo 25 set di booking orang. Oke ya, jadi kita mau mereview apa sih keunggulan bohlam ini. Bohlam ini 55 watt, paling terang saat ini. Belum ada yang lebih terang daripada ini. Ya, kita berbicara watt dan lux-nya dan harus stabil ya. Kalau yang wattnya lebih gede mungkin banyak, tetapi dia tidak stabil itu juga banyak. Nah, LED ini adalah wattnya 55 watt dan dia stabil. Wattnya tidak turun, lux-nya juga tidak turun. Bohlam ini bisa lebih terang 6,5 kali dibandingkan halogen standar bawaan mobil Anda. Nah, ini bohlam halogen standar bawaan mobil akan seperti ini. Ya, ini adalah halogen H11, digantikan tipe ini, dan ini sangat PNP. Sangat PNP itu artinya adalah plug and play, tinggal colok, soket to soket. Ini soketnya seperti ini dan ini juga soketnya seperti ini, jadi tinggal colok aja ya. Apa sih keunggulan bohlam ini dibandingkan merek lain? Ya, banyak sih yang menjual tipe 55 watt di luaran sana, tetapi buat Anda yang bingung apa sih keunggulan dari barang ini? Barang ini adalah satu, mereknya adalah juragan lampu Jungki Wenas. Di sini ada logonya emboss JL. Di sini ada segel garansi kita JL juga, artinya adalah juragan lampu. Bohlam ini satu warna 6000 Kelvin. Bohlam ini 55 watt. Bisa 6,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Jadi 6.500 lux, sedangkan halogen standar kita anggap menghasilkan cuma 1000 lux. Jadi ini lebih terang 6,5 kalinya. Saya jamin. Karena saya berbicara sesuai fakta dan kita mengukur menggunakan alat ukur yang lux meter. Saya tidak membuktikan di sini, tetapi kalau Anda mau melihat reviewnya lengkap, bohlam ini Anda bisa nonton di video saya sebelum-sebelumnya. Itu ada mengenai pembahasan bohlam JL55 ini. Karena ini kan sudah diorder, jadi kita membahas secara lebih cepat aja. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, ada nggak hasil sorotan sinar? Mohon maaf, saya tidak memberikan video hasil sinar. Nah, untuk Anda yang sudah beli, jika berkenan ya kirimkan ke WhatsApp saya akan upload ke YouTube. Bagaimana kesan dan pesan Anda setelah Anda membeli LED-LED ini? Oh, kurang terang, oh jelek, omonglah apa adanya, kita akan upload. Itulah testimoni sebenarnya.
Jangan saya yang membuat testimoni. Karena namanya pedagang pasti akan membilang barang dia bagus, ini itu. Deskripsi semua indah-indah, ya. Tetapi kenyataannya takutnya saya tidak sesuai dengan apa yang customer mau. Jadi mendingan testimoni itu yang dibikin adalah oleh customer. Kalau dia puas ya dia ngomong puas. Kalau dia merasa wah nggak terang, wah ini itu ya ngomong aja apa adanya, kita akan upload ke YouTube kok. Saya orangnya paling paling enak kok, independen. Maksudnya lu mau ngomong apapun bebas. Dan saya juga mau ngomong apapun bebas karena saya tidak terikat dengan satu buah merek. Kalau LED ini bagus kita mau jual. Kalau LED ini tidak bagus saya tidak mau jual. Saya orangnya bebas, tidak ada, saya orangnya nggak bisa dipaksa. Jadi ada teman saya importir, bro lu tolong dong bantu jual dong LED gua, ya gua kasih lu komisi gede dah, nanti lu kalau tak mencapai target level 1, level 2 cair bro, gini gitu gini. Ya kalau LED lu bagus ya gua mau jual. Kalau LED-nya nggak bagus gimana kita mau mempromosikan? Makanya kenapa? Anda bisa nonton di video-video YouTube saya ngomong lepas bebas. Apa adanya, cuek bebek. Saya nggak pernah ada paksaan gitu. Kalau jelek ya saya bilang jelek. Kalau bagus ya saya bilang bagus. Jadi tidak ada unsur mengendorse, ya, tidak ada unsur endorse, tidak ada unsur paksa untuk Anda beli. Kalau Anda masuk logika yang apa yang saya bicarakan ya Anda beli. Kalau nggak masuk ya jangan beli. Ya, seperti itu. Syarat kedua bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bolam awal wattnya gede, ya diukur menggunakan wattmeter, memang dia pakai power supply wattmeter, tetapi setelah 5 menit, setelah 10 menit kemudian dia turun wattnya. Wattnya turun terus. Kenapa sih bisa turun? Satu, karena memang drivernya tidak stabil. Kedua, si pabrikan itu mengakali Anda. Wih, lu orang paling ngetes kan cuma sebentar doang. Ya wattnya gua kasih gede deh, tetapi setelah kemudian dia turun. Nah, itu kan seperti mengakali. Jadi tidak sesuai dengan fakta. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, hal kedua adalah karena panas. Betul, panas itu merugikan. Saya sudah bilang kalau di LED itu panas merugikan, tapi ada panas yang menguntungkan. Contohnya Anda gosok baju, nah itu panas yang menguntungkan. Tapi kalau di elektronik panas itu merugikan, ya, merugikan, merusak komponen. Nah, bohlam ini kalau dengan alasan dia panas, dia ngedrop, itu juga tidak baik. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia variabel wattnya. Kenapa variabel? Apa itu variabel? Jadi LED ini kalau Anda nyalakan, LED ini akan 55 watt. Dia akan stabil 24 jam Anda nyalakan 55 watt ya 55 watt. Di meja ini kita sudah tes. Tetapi jika suhu lingkungannya dia dikasih panas, dia akan turun wattnya ke 42. Jadi ini LED kan akan dipasang di ruangan mesin. Jadi kalau mobil Anda macet pada saat malam hari, ruangan mesin Anda akan panas. Nah, panas artinya kan si LED ini menerima panas. Wattnya dia akan menurunkan sedikit ke 42 paling rendah. Dia bisa di 45, bisa di 48, bisa di 50, tergantung panasnya lingkungan tersebut. Tetapi kalau suhu lingkungannya dia dingin, seperti di ruangan di meja ini kita ngetes, saya sudah ngetes ini bro, 24 jam kita nyalakan terus loh. Wattnya tidak turun sama sekali. Ya, kita sudah buktikan. Saya berani ngomong begini karena saya sudah membuktikan. Kalau saya belum membuktikan, saya tidak berani ngomong begini. Karena saya orangnya lepas. Ngomong apa adanya, tidak ada paksaan ya. Banyak orang yang bilang si Jungki mah ngomong mah apa adanya. Ya saya ngomong mah cuek bebek aja. Karena kita mereview barang ini tidak ada naskah teksnya apa gimana ya. Ini apa yang saya ada di kepala saya ya saya ungkapkan gitu ya. Nah, jadi bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia variabel wattnya bisa naik turun, ada perubahan itu terhadap panas. Makin panas dia lingkungan, dia makin turun. Nah, di ruangan mesin itu kan panas, karena mesin menghasilkan panas. Kalau macet, artinya suhu ruangan mesin Anda akan tinggi. Kenapa? Karena mobil tidak jalan. Kalau mobil jalan, kan angin kan masuk ke dalam ruangan mesin Anda. Tentu ruangan mesin Anda jadi dingin. Nah, kalau pas pada saat macet, dia akan menurunkan wattnya. Kenapa? Karena kan panas. Setelah jalan, dia akan naik lagi kembali ke 55 watt. Jadi makanya LED ini tidak ngedrop. Kalau LED yang ngedrop, dia udah turun terus. Tidak bakal naik lagi. Nah, itu ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop. Ya, bohlam ini variabel wattnya. 55 watt maksimal, 42 watt paling rendah. Ya, saya berani ngomong begini karena saya sudah membuktikan. Ya, seperti itu. Bohlam ini adalah satu warna
6000 Kelvin ya. Kita nyalakan warnanya seperti ini ya. 6000 Kelvin, dan dari testimoni yang sudah pasang 6000 Kelvinnya katanya masih ada agak-agak kekuning-kuningan. Memang betul kita harus buktikan yang namanya color temperature ya. Ada alat yang namanya spektrometer. Mudah-mudahan lah saya bisa beli itu alat karena alatnya mahal banget ya. Spektrometer adalah alat untuk mengukur lumens, alat untuk mengukur warna cahaya ya. Spektrum analyzer lah seperti itu ya. Harganya mahal bro, tapi kalau alat-alat yang murah-murah kita bisa siapkan lah, seperti luxmeter, seperti tachometer. Tachometer ini adalah alat untuk mengukur dia punya speed kipas, karena kipas ini adalah komponen paling penting untuk pendinginannya dia. Makin kenceng itu kipas makin bagus. Makin gede diameter kipas makin bagus. Contohnya seperti Anda di rumah, Anda mau beli kipas angin. Tentu kipas anginnya makin gede, anginnya makin kencang. Kipas angin makin kecil, anginnya makin kecil. Nah, makanya LED ini berpendingin kipas angin, ada heatsink dan ada dual heat pipe dan dual cooper. Ini kipas anginnya ini di level yang paling dibandingkan dengan LED 55 watt lain di luaran, itu kipas angin ini yang paling besar dan speednya paling kencang. Kenapa saya bilang kencang? Karena kita sudah mengukur menggunakan tachometer. Jadi kita nggak ngomong asal-asalan. Makanya LED ini bagus baru kita mau jual. Kalau LED ini jelek saya tidak mau jual. Ya, karena banyak teman-teman distributor importir menawarkan saya untuk menjual. Ya, kalau speknya tidak memenuhi syarat bolam bagus dari saya, ya saya tidak berani jual, karena kalau saya ngomong apa adanya, ceplos-ceplos aja lah. Mau ngapain sih kita tutup-tutupin gitu loh, seperti Anda beli udang di balik batu gitu ya. Saya tidak seperti itu. Nah, syarat lain yang lebih penting, syarat ketiga bolam bagus adalah bolam tersebut harus adjustable. Bolam ini adjustable bro, jadi Anda bisa diputar 360 derajat ya. Bisa diputar 360 derajat. Nah, ada orang menonton video saya, dia katanya udah beli juga LED di luaran. Saya tidak tahu beli di online mana. Dia bilang, bos, kan lu bilang syarat bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Saya udah beli adjustable. Tetapi gimana cara settingnya ya? Nah, saya ngomong adjustable begini adalah bukannya berarti harus bisa diputar-putar selesai. Tidak. Nah, adjustable-nya ini banyak LED juga bisa di adjustable, tetapi adjustable-nya tidak on the spot. Itu satu. Apa tidak on the spot maksudnya? Itu harus pakai kunci L. Harus pakai obeng, artinya kan ada baut. Nah, itu ribet. Memang adjustable tetapi menyusahkan Anda. Kita menjual LED adjustable yang memudahkan Anda. Jangan yang meribetkan Anda, karena Anda udah keluar uang. Anda udah sibuk kerja. Anda sudah sibuk kerja, udah keluar uang. Anda beli LED diribetkan lagi dengan pemasangan LED yang tidak benar, tidak bisa, tidak bagus. Buat apa seperti itu? Mendingan Anda udah keluar uang, Anda nggak usah banyak cincong, Anda pokoknya tinggal pasang, ikuti panduan saya, 5 menit selesai. Ya dong, Anda mau seperti itu dong, pasti dong. Udah keluar uang, pengen lampu terang, ya jangan dibikin ribet lagi, pemasangan yang PNP. Ya, jangan sampai nanti Anda pakai kunci L, terlalu kendor, bautnya jatuh ke ruangan mesin. Nyarinya setengah mati bro. Ya, pas Anda mau kendorin, bautnya selek. Kenapa baut tersebut bisa selek? Karena bautnya kecil banget bro, kecil seupil ya, kecil. Nah itu bisa selek ya, bisa selek. Kenapa saya ngomong begini bisa selek? Karena udah saya sendiri nyoba-nyoba bro, bisa selek. Kalau udah selek setengah mati bro bukanya, bahkan nggak bisa dibuka, bahkan meribetkan. Bukannya masang cepat 5 menit selesai malah tambah ribet. Nah seperti itu. Nah kalau LED ini adalah on the spot, langsung adjustable on the spot. Jadi nggak perlu pakai kunci L, tidak perlu Anda pakai obeng. Kalau jatuh, oh ya dong bro, lu hati-hati dong, jangan sampai jatuh. Ya namanya orang ngendorin baut, jatuh hilang. Kenapa? Karena begini, orang kerja, barang sampai siang misalnya, dia malam pulang kerja pasti langsung pasang. Karena kenapa saya bisa tahu begitu? Karena dari 100% orderan saya, sekitar 80% tuh orang pasang malam. Kenapa? Baru pulang kerja. Karena banyak orang yang WA saya itu malam, jam 10, jam 11, konsultasi. Pak, pemasangan lampunya udah bener nggak? Atau segala macem. Ya, kebanyakan malam orang. Nah, malam itu kalau penerangan atau garasi mobil Anda tidak mumpuni,
Anda nyeting-nyeting pakai kunci L, jatuh, nyusahin Anda seperti itu. Terus malam-malam slack lagi. Wah ribet dah pokoknya dah, jadi nggak bisa tidur kan, seperti itu. Ya, adjustable. Nah, selain adjustable, bayangan gelap harus kecil. Nah, ini penting. Nah, ini LED dengan bayangan gelap makin kecil, makin bagus. Nah, ini bayangan gelap LED ini. Bayangan gelap LED ini kecil, bro. Makin kecil, makin bagus. Makin tidak gelap, makin bagus nih. Tuh. Ya, makin tidak gelap, makin bagus. Makin kecil, makin bagus. Kenapa ada bayangan gelap ini LED? Karena LED ini adalah sorotan samping. Apa sih itu sorotan samping? LED ini hanya ada dua sisi, ke sana dengan ke sana. Yang ke sini itu tidak ada dan ke sini tidak ada. Nah, ini kenapa ada gelap? Ya. Nah, makin tidak gelap makin bagus. Makin bayangan gelap makin kecil makin bagus. Karena kalau halogen itu tidak ada bayangan gelap, arahnya ke segala arah, ke sini ada, ke sini ada, ke sini ada. Tetapi kan LED tidak bisa. Mau nggak mau, ya udah kita cari LED yang bagus adalah ya carilah LED yang bayangan gelapnya kecil dan tidak gelap. Itu aja udah. Karena kan LED itu adalah dua sisi. Dipasangnya horizontal atau dipasangnya vertikal. Intinya dua sisi. Oh, kalau begitu bagus dong Pak, beli LED yang 360 derajat ke segala arah 6 sisi. Nggak bagus bro, karena fokusnya pasti akan kabur. Fokusnya akan kabur ya. Yang terbaik adalah dua sisi lah untuk saat ini ya. Oke, syarat selanjutnya bolam bagus adalah syarat keempat, tidak boleh storing. Apalagi ini dipasang di mobil Honda. Anda tahu Honda itu sensitif bro, banyak sensor-sensor ya. Sensor ABS, sensor ini, sensor airbag, sensor TPS. Jangan sampai Anda memasang LED ini mobil Anda menjadi lemot. Lemot itu artinya bagaimana? Pas lampu nyala Anda gas kok mesti dalam banget ya, mobil gua baru respon. Nah, itu storing namanya. Storing yang paling gampang itu adalah pas Anda nyalakan lampu, radio mobil saya kok suaranya jadi mengecil, kersak-kersak. Nah, itu storing. Kenapa sih bisa storing? Karena ini itu membangkitkan elektromagnetik. Ya, membangkitkan EMC, electromagnet inductance. Nah, kalau LED yang bisa hidup berdampingan, dia tidak boleh mengganggu peralatan elektronik di sekitarnya. Saya kuliah dari teknik elektro. Jadi kita waktu di elektro itu ada pelajaran yang menjelaskan arti CE, Compatible European. Apa itu arti CE? Adalah elektronik yang bisa hidup berdampingan. Jadi tidak boleh saling mengganggu. Yaitu kalau di LED ini adalah storing. Kalau Anda beli LED yang storing, karena banyak sekali LED di pasaran storing bro. Kenapa sih bisa storing? Karena gini, tegangan di mobil itu 12 volt. Sedangkan LED ini biasanya bermain di 6 volt atau di 9 volt. Ataupun di 12 volt. Dia pasti ada namanya driver atau balas. Balas itu adalah ada yang berupa current converter, ada yang berupa voltage converter. Jadi dia mau menurunkan tegangan atau current boost. Atau pokoknya intinya kalau bahasa awamnya adalah trafo lah balas. Nah trafo itu zaman dulu adalah lilitan. Zaman sekarang trafo itu adalah komponen elektronik. Nah komponen elektronik itu ada pembangkit gelombang. Ya, ada pembangkit gelombang. Nah pembangkit gelombang itu kalau dalam bahasa kita ngomongnya osilator. Jadi mungkin membangkitkan gelombang sinus untuk menaikkan menurunkan tegangan, pulse width modulation segala macam. Kalau saya jelasin banyak mungkin kalau Anda orang awam ntar WA saya, malah saya keder jawab menjelaskannya. Jadi mendingan kita ngomong pakai bahasa pasar aja yang Anda gampang cerna ya. Jadi ada pembangkit. Nah pembangkit itu tidak boleh mengganggu ya. Jadi kalau Anda pemancar atau Anda main HT, sering orang ngomong SQL, splatteran apa. Jadi bandwidth itu tidak boleh terlalu melebar. Jadi harus bandwidthnya harus sempit. Ya, noise nggak boleh. Jadi kalau pemancar, kalau noise-nya banyak, bandwidthnya melebar banget, itu pemancarnya nggak bagus, filternya nggak bagus lah, intinya seperti itu. Karena saya dari teknik elektro dan elektrotelekomunikasi, jadi saya tahu banget itu soal pemancar. Ya, jadi nggak boleh noise, tidak boleh mengganggu lah ya, tidak boleh mengganggu. Nah jadi tidak boleh mengganggu itu ya filternya harus bagus, komponennya harus bagus. Kalau nggak ya akan storing itu ya. Jadi Anda udah intinya kesimpulannya belilah LED yang tidak storing lah, udah paling bagus, udah paling benar.
Karena kalau storing mengganggu sensor ABS, airbag, TPS segala macam. Ya yang kejadian terakhir adalah Pajero. Setelah ganti LED, sensor ABS nyala. Padahal kan kita ngomong jauh ya, lampu LED dengan sensor ABS. Mobil tersebut dibawa ke dealer untuk di-scan ini itu nggak ada masalah ABS-nya. Orang tersebut WA ke saya, dia bilang saya habis ganti LED, nggak tahu di mana ganti LED-nya, terus saya ganti LED dengan LED saya, ABS-nya selesai. Dia sudah datang ke Mitsubishi tidak bisa menyelesaikan masalah itu dan dia bayar loh. Padahal gara-gara dia ganti LED, LED-nya storing bro, ya sensor ABS nyala. Oke ya, jadi belilah LED yang tidak storing. Oke ya, kita lanjut. Jadi soal tidak storing itu penting. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah apa ya? Pendinginannya deh kita ngomong ya. Pendinginan LED ini adalah dari double heat cooper pipe ya. Double heat cooper pipe dari tipe ini lebih maju dibandingkan teknologi LED merek-merek lain. Kenapa? Karena heat cooper pipe ini lebih besar. Makin besar makin bagus bro. Jadi heat cooper pipe itu apa sih? Heat cooper pipe itu adalah seperti ini. Ini adalah batang besi vakum. Di dalamnya adalah tabung hampa. Ini banyak dipakai di laptop. Ya, kalau Anda pemain komputer mungkin Anda tahu lah. Anda tukang mining mestinya Anda tahu komputer-komputer itu butuh pendinginan, terutama di laptop lah ya. Karena kenapa? Laptop itu tempatnya kan sempit, tipis. Kipas angin harus di pinggir, prosesor taruh di tengah. Nah, bagaimana cara membuang panas dari tengah ke pinggir? Nah, itu menggunakan namanya heat cooper pipe. Heat cooper pipe ini adalah untuk mentransfer panas. Jadi, mentransfer panas dari tengah bisa ke pinggir. Nah, menggunakan batang ini. Nah, batang ini itu adalah vakum. Jadi, tengahnya ini adalah tabung hampa. Bisa juga vakum, bisa juga diisi oleh cairan. Nah, ini adalah teknologi yang terbaru ya. Sebenarnya bukan terbaru sih. Terbaru di bidang LED, tetapi bukan terbaru di bidang yang lain gitu. Karena memang sudah udah lama lah ya. Kalau teknologi yang lama adalah hanya berupa batang tembaga pejal biasa. Nah, itu katanya menarik panasnya agak lama karena koefisien panasnya, conductivity-nya tergantung ya dari bahan tersebut gitu ya. Nah, yang teknologi baru adalah hampa, jadi dia lebih cepat menarik panas. Nah, teknologi itu dipasang ke LED gitu ya. Nah, makanya kenapa orang menyebutnya dual heat pipe. Dual heat pipe ada single heat pipe, ada triple heat pipe. Nah, teknologi yang LED yang saya tawarkan ini adalah dual heat pipe. Nah, hati-hati buat Anda yang membeli ya. Oke ya, tadi ada telepon, kita bahas lagi sampai mana tadi soal heat pipe. Nah, banyak LED di pasaran heat pipe ini adalah palsu. Palsu, kenapa? Di sini ada 2 buah titik, ternyata dia bukan heat pipe, jadi dia hanya tabung pejal biasa, bukan heat cooper pipe. Bukan vacuum heat cooper pipe ya. Hati-hati buat Anda yang membeli DHP di luaran, karena ya Anda tahu sendirilah zaman sekarang ya, apa juga palsu ya. Dari Cungko itu apa juga palsu, jadi Anda harus berhati-hati. Ya, bukan heat pipe. Kenapa bisa bukan heat pipe? Untuk orang awam mungkin nggak bisa bedakan, tetapi kalau untuk Anda yang pemain pasti bisa bedakan. Contohnya gimana ya? Kayak Anda pemain jam, ya, Anda pemain jam. Anda kan bisa tahu dong jam itu Rolex asli atau palsu, pasti bisa tahu. Ya, kayak Anda pemain berlian, ya, Anda bisa tahu itu berlian asli atau berlian palsu. Nah sama, saya pemain lampu, saya bisa tahu itu palsu atau asli. Banyak beredar di online ya, itu palsu bro, hati-hati. Memang deskripsi bagus-bagus bro, semua ditulis indah-indah, gambar dikasih bagus-bagus, tetapi pas Anda dapat barangnya tidak sesuai. Itulah zaman dunia online ya. Nah, ini saya berani jamin adalah asli heat cooper pipe. Ya, seperti itu. Kenapa kita perlu heat cooper pipe? Karena untuk menarik pendinginan lebih cepat. Karena LED ini wattnya gede. Makin gede wattnya makin panas. Makin panas makin merugikan, makin cepat rusak, makin ngedrop. Ya, seperti itu. Nah, teknologi ini kipasnya juga udah lebih cepat. RPM-nya kita sudah ukur menggunakan tachometer seperti saya bilang untuk pendinginannya, dan diameter kipas ini lebih besar dibandingkan merek-merek kompetitor ya. Makanya kenapa kita mau menjual tipe ini. Dan ini juga driverless. Drivernya di dalam, tidak di luar ya, tidak ada kotaknya. Jadi komponen elektronik ikut pendinginan oleh kipas dan oleh double cooper PCB tersebut. Jadi lebih bagus untuk pendinginannya ya. Kalau yang
eksternal, ya komponennya masih gede-gede. Jadi istilahnya masih teknologi jadul. Karena di dunia ini apa-apa makin mengecil ya, mikro ya, microfiber atau mikro apa, pokoknya zaman sekarang udah nano bukan mikro lagi loh, udah nano coating, nano ya. Teknologi makin mengecil. Jadi komponen makin mengecil. Tentu akan lebih mahal ya. Nah, komponen-komponen ini dipakai mengecil, ditaruh di dalam. Kalau yang masih ada drivernya, artinya komponen masih gede-gede. Komponen masih gede-gede masih teknologi lama, murah teknologinya, jadul. Ya, sama seperti zaman dulu charger laptop itu segede batu bata, bro. Sekarang charger aja segede charger handphone itu bisa ngecas laptop loh, dan bisa lebih cepat. Kenapa? Karena teknologi makin mengecil. Makin mengecil, dayanya makin besar, makin bagus gitu loh. Ngerti nggak? Ya, jadi ini teknologinya makanya sudah lebih maju dibandingkan eh, kompetitor ya, speknya ya, speknya lebih tinggi dibandingkan kompetitor ya. 55 watt JL55. Nah, kalau Anda mau beli, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Sekali lagi mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu JL55 6000 Kelvin ya. Oke, ini adalah untuk headlamp low beam, lampu dekat untuk Honda City 2015-2016, sama dipakai di Honda CR-V. Ya, kita sedang membahas Honda aja deh. Kalau di mobil Innova bisa di Toyota Reborn segala macam. Dan jangan lupa, Anda sudah beli, pas pemasangan Anda WhatsApp saya akan pandu pemasangan yang benar bagaimana supaya hasilnya lebih maksimal ya. Jadi ini untuk low beam tipenya adalah H11 JL55 6000 Kelvin.